flow like a feather in a beautiful world. Wish I was special. You're so fucking special. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada speaker yang sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Bukan karena brandnya ya, karena ya mungkin JBL Indonesianya aja yang lama banget merilis speaker ini ya. Di luar negeri sana ini sudah rilis setahun yang lalu bahkan lebih ya. Cuman sayang sekali di Indonesia ini kenapa belum masuk ya. Adanya yang OTG yang lama itu ya, yang pernah kita review sebelumnya. Dia masih kecil tulisan JBL-nya, warna oranye ya. Sedangkan kalau yang terbaru ini OTG esensial. Saya lebih senangnya ya ini, karena logo JBL-nya lebih timbul ya. Ada kesan warna orange-nya itu tipis, tidak seluruhnya. Jadi kesannya itu lebih mewah aja, lebih keren gitu ya. Sedangkan kalau untuk bagian atasnya, knob-knobnya ini kurang lebih sama. Wattnya pun sama 100 watt ya. Untuk frekuensi responnya juga sama, antara 50 sampai 20 kHz kalau nggak salah ya. Koreksi bila saya salah. Dan untuk playing time sama charging time juga kurang lebih sama dengan OTG OTG lama ya. Dan yang membedakan selain logo adalah bagian samping kayaknya ya. Dia dibuatnya seperti ini. Oke, agak apa ya, kurang jelas kalau di kamera. Dia hanya ada tulisan JBL dan garis-garis miring seperti itu ya. Untuk bagian atas juga kita bisa lihat untuk pegangannya ini masih ada bahan metalnya ya. Talinya lupa saya keluarkan. Dan untuk tombol-tombolnya seperti ini. Ini pun sudah IPX4 sama dengan seri yang sebelumnya. Ini masih ada port untuk tambahan mic juga. Di sini ada tombol untuk lighting ya. Ada tombol Bluetooth, ada tombol power, ada indikator baterainya juga, knob-knobnya juga kurang lebih sama ya. Ini yang spesial dengan JBL ya. Jadi kalau putarannya itu enak banget, tidak ringkih. Tombol-tombolnya apalagi ya. Kalau ditekan itu dia tidak berbunyi. Berbunyi cuman nah seperti ini ya. Kalau speaker murah kan biasanya peletak peletuk ya. Kalau ini adem ayem gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi bagian tombolnya. Di sini ada pengaturan bass untuk mic-nya ya. Agak lunyut. Echo ya, dan juga ini ada volume gitar dan juga ada volume mic-nya. Sedangkan di bagian satunya atau sampingnya kita bisa lihat ada tombol minus dan plus ya, dan di tengahnya ini ada tombol play dan pause. Sekali lagi maaf kalau pencahayaannya agak kurang terang ya, mohon dimaklumi. Di sini ada bass boost-nya. Seperti biasa kalau JBL itu bass boost-nya itu ada dua macam ya, bass boost 1 dan 2. Oke, dan ini masih ada tambahan port untuk gitarnya ya. Pokoknya salah satu gitar, salah satu mic ya. Di sini kurang jelas. Untuk bagian belakang pun ini kurang lebih sama. Ada karet untuk naruh mic-nya kiri dan kanan ya. Dan yang membedakan ininya. Kalau yang lama itu seri sebelumnya itu dia agak kain gitu ya, agak empuk kalau dipencet-pencet. Kalau ini full plastik sama kayak bagian bodinya ya. Dan ini ada port-portnya juga, kita cek. Oke, di sini kita bisa lihat ada port untuk pengecasan sendiri ya, tipe 8 gini. Ini USB dan ini port untuk aux-nya. Oke, mantap. Untuk bobotnya sendiri ini kurang lebih 6,1 kg ya, anggap 6 kiloan. Ukuran drivernya juga masih sama, sekitar 5,25 inch ya. Twitternya, aduh saya agak lupa ya. Yang intinya sih hampir keseluruhan sama ya dengan versi sebelumnya. Cuman ini diklaim lebih deep dibanding versi sebelumnya. Akan kita buktikan, tapi kita cek dulu untuk mic-nya. Oke, seperti ini. Mirip mic-nya juga ya. Sayangnya kalau yang esensial itu tidak langsung dikasih dua. Ada yang satu mic, ada yang dua mic ya. Dan yang kita punya ini termasuknya satu mic aja. Untuk materialnya sendiri ini sama, masih plastik full ya, cuman ya lumayan solid ya. Dan untuk baterainya sendiri seperti ini. A2 dua buah ya. Jadi tidak bisa langsung cas di bagian sini. Ya, sebenarnya sih masih kalah dengan fitur
speaker Cina ya, yang di mic-nya itu sudah bisa langsung cas gitu langsung ya, tidak perlu gonta-ganti baterai lagi. Oke, kita akan coba langsung nyalakan. Oke, ini yang saya kurang suka dari seri-seri JBL Party Box ya. Jadi dia walaupun nggak perlu ditekan lama-lama untuk powernya, cuman ya agak loading gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat ya, tunggu beberapa detik, kurang lebih 4-5 detik dia baru benar-benar menyala. Oke, kita coba matikan. Kalau matikan sih lumayan cepat gitu ya. Oke, kalau menyalakannya itu dia. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dia menyala ya. Intinya memang perlu loading yang cukup lama ya. Seri-seri Party Box ya memang seperti itu. Mau yang sampai Party Box Ultimate juga sama, ada waktu jedanya. Oke, ini sudah terhubung dengan HP saya ya sebelumnya, jadi tinggal langsung teleneng saja. Dan indikatornya tadi di sini ya menyala ya, ada 5 buah indikator. Dan kita bisa lihat kalau LED-nya seperti ini nggak usah lama-lama untuk ngituin LED ya, karena ya JBL ya begini-gini aja untuk LED-nya. Oke, 3, 4, 5 mati. Oke, ada 5 LED. Dan biasanya kalau untuk volume mengikuti LED-nya. Nah iya. Oke, ciri khas JBL seperti ini. Oke, sip ya. Kita akan coba langsung tes kualitas audio ya. Ini di biasa dulu. Oke, seperti itu ya kualitas audio dari speaker JBL OTG atau On The Go Essential. Hanya volume kurang lebih sekitar 40%, ini keras banget ya JBL gitu loh. Dan kita coba mic-nya ya. Oke.
Oke, ada notifikasi terhubung seperti itu ya. Oke, tes 1 2 3 1 2 3. Ini pakai mic JBL dengan treble 0 atau sama sekali belum diputar ya. Bass juga belum diputar, echo pun belum diputar ya. Jadi agak ya seperti ini, cempreng gitu ya. Kita akan coba atur. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, ini diatur di keadaan echo-nya angka 12 atau setengahnya. Treble juga angka 12, bass juga angka 12. Kurang lebih seperti ini. Ini terasa lebih enak, terasa lebih nyaman. Dan yang saya senang dari JBL ini sama kayak W King ya, dia tuh walaupun tulisan echo tapi rasanya itu reverb ya, jadi enak sekali buat karaoke tentu ya. Coba kita atur lagi. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, ini kualitas mic yang kita atur echo-nya full ya. Treble-nya juga full dan juga bass-nya full. Oke. Ini terasa panjang banget echo-nya atau reverb-nya. Oke, mantap ya. Jadi intinya untuk kualitas mic ini salah satu yang terbaik dari speaker karaoke ya, JBL gitu loh. Tapi yang saya nggak suka ya tadi itu masalah keresmiannya di Indonesia belum juga datang. Dan yang paling menjengkelkan adalah harganya ya. Karena memang agak langka juga, jadi harganya itu suka-suka ya. Di Indonesia sendiri kalau yang JBL Go biasa, yang bukan esensial, itu waktu pertama rilis itu kurang lebih cuma 4 jutaan ya. Sekarang malah jadi 6 juta, parah naiknya. Saya nggak tahu kenapa alasannya JBL Indonesia seperti itu ya. Dan lagi kalau yang JBL Go esensial ini kalau di luar negeri juga sekitar 6,5 sampai 7 jutaan. Saya nggak tahu kalau misalkan akan resmi di Indonesia bakal bisa harganya lebih tinggi dari JBL Go biasa ya, OTG biasa ya, tapi rasanya sih bakal lebih tinggi ya. Tapi tidak semua seri-seri JBL ya, hanya tertentu saja. Salah satunya yang agak lumayan mahal adalah seri yang OTG ini gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Yang intinya dari mana bang saya dapat ini, tentunya ini bukan resmi di Indonesia, dari luar negeri ya. Mungkin kalian juga kalau penasaran lihat-lihat harganya di marketplace ya bisa dicek di AliExpress atau Amazon gitu ya. Tentunya harus siap juga untuk masalah ongkir dan juga pajaknya, itu aja. Kalau mau menunggu resmi di Indonesia ya mungkin setahun lagi atau nggak akan datang ya, saya nggak tahu ya. Oke, intinya kalau untuk kualitas audio ini nggak usah diragukan lagi. Saya rasa juga kalau untuk JBL Go yang seri sebelumnya ini lebih baik ya, lebih deep bass-nya. Vokal juga, kalau vokalnya saya rasa kurang lebih sama. Untuk treble-nya juga lebih ngecering lagi, lebih enak lagi, ces-cesnya itu enak ya. Intinya dia ada sedikit kenaikan atau sedikit upgrade untuk masalah suara, nggak ada PR. Yang dulu aja saya suka, apalagi yang JBL esensial ini. Oke, kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.